Lo pernah ngerasa gak sih, makin kesini otak kita tuh berasa makin tumpul, fokus gampang buyar, sulit banget buat berpikir jernih, dan bisa secara nggak sadar kayak autopilot buka HP terus scrolling gak jelas. Padahal bukan di saat yang tepat gitu, kayak pas lagi belajar misalnya. Kalau lu ngerasa seperti itu sekarang, lu mungkin sudah terkena brain rot. Gue nggak lebay, tapi serius. Brain rot ini itu kayak virus yang pelan-pelan menggerogoti otak lu, menghancurkan produktivitas lu, dan membuat hidup lu gak ada arahnya. Dan yang lebih mengerikannya, lu bisa nggak sadar kalau hal ini sebahaya itu. Jadi di video ini gue bakal kasih tahu gimana brain rot itu bisa terjadi di otak lu, terus gimana ini menghancurkan hidup lu, dan yang paling penting gimana cara keluar dari lingkaran setan ini. So jadi selamat datang di segmen Melfakta. So simak videonya sampai habis. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih brain rot itu? Gue yakin dari lu pasti ada yang ngira brain rot yang akan kita bahas di sini itu adalah meme-meme kayak Skibidi Toilet, Sigma, Skibidi, Boris. Enggak, bukan brain rot yang itu. Tapi yang akan kita bahas adalah brain rot yang sebenarnya. Jadi brain rot adalah kondisi di mana otak lo secara perlahan kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mendalam dan kritis. Ini bukan penyakit medis, tapi lebih ke fenomena psikologis dan sosial yang terjadi karena dopamine overload atau banjir dopamin di otak, konsumsi video berdurasi pendek, dan informasi yang buruk atau nggak penting. Sehingga membuat otak kita terbiasa dengan konten berdurasi pendek, yang membuat fokus kita menjadi pendek juga. Tambahnya lagi nih, lu menuhin otak dengan informasi-informasi yang buruk dan nggak perlu. Kayak standar TikTok misalnya. Coba deh ingat-ingat, dulu lo bisa duduk sejam dengan tenang memerhatikan penjelasan guru di kelas. Sekarang, 15 detik nonton video aja udah pengen geser ke yang lain. Ini bukan cuman sekedar kebiasaan. Ini adalah perubahan fundamental di otak lo yang terjadi karena terbiasa scrolling itu. Dan kalau lu pikir ini hal yang sepele, coba dah simak dulu apa yang bisa dibuat brain rot ini di hidup lu. Yang pertama nih, menghancurkan fokus dan konsentrasi. Nah yang pertama ini gue yakin paling banyak orang alami di zaman ini. Lo pernah kan lagi mau fokus belajar, tapi seakan-akan secara nggak sadar lu ngambil HP terus scrolling berjam-jam. Yang awalnya lu pikir itu cuma buat istirahat yang sebentar gitu. Nah efeknya otak lo nggak bisa masuk ke mode fokus yang dalam. Karena setiap 5 detik atau 5 menit otak lu kayak gatal pengen scrolling lagi dan lagi. Iya nggak? Terus akibatnya lo nggak bisa produktif, nggak bisa mikir panjang. Dan akhirnya lu kesusahan belajar dan lu stuck di situ-situ aja. Mencoba belajar terus fokusnya buyar, akhirnya gak paham. Coba dah gue tanya sekarang. Dari awal lu nonton video ini, lu udah berapa kali scrolling baca komenan di bawah? Nah itu menunjukkan kalau lu agak susah buat fokus nonton video ini. Nah terus yang kedua, merusak kemampuan berpikir kritis. Brain rot ini bikin lo kecanduan hal-hal yang gampang dicerna. Lo akhirnya jadi malas mikir, disodorin konten quote standar TikTok, iya aja tanpa mengkritisinya. Akibatnya, lo gampang tersulut emosi sama berita atau konten yang sebenarnya gak perlu lo rebutin. Kayak misalnya lo berdebat soal celana baggy atau celana skinny, yang mana yang paling keren. Lo berdebat sampai lo emosi dan terbawa di real life lo sendiri. Coba bayangin, betapa lucunya kalau ada orang yang sampai ke trigger emosinya hanya karena celana. Dan akhirnya bikin lu lebih peduli sama berita yang gak penting yang ada di medsos ketimbang hidup lu sendiri. Terus yang ketiga nih, membunuh kreativitas dan ambisi. Nah, ini yang paling merugikan menurut gue. Caranya brain rot ini membunuh kreativitas dan ambisi itu adalah dengan cara gak ngasih otak lu ruang berpikir buat diri lu sendiri. Gimana mau berpikir nih? Kalau setiap waktu luang kita isi dengan scrolling. Terus saat berhenti, otak udah mulai capek dan malas buat mikir yang berat. Dan juga pastinya nambah malas buat ngelakuin hal yang lain. Karena otak lu udah kenyang dopamin dari scrolling ketimbang dari mengerjakan hal lain. Akhirnya itu membuat hal-hal yang berguna buat lu, kayak baca buku misalnya, itu udah gak menarik lagi. Gue yakin lu yang nonton video ini pasti punya banyak mimpi. Mau bikin bisnis inilah, mau jadi ahli di bidang tertentu lah. Tapi sekarang, waktu habis buat hiburan yang kosong. Sementara hidup lo gak ada perkembangannya. Brain rot ini ngasih lo dopamin instan, ya bikin lo nyaman di zona atau level lo sekarang. Sampai akhirnya lo sadar lo itu gak ngapa-ngapain di hidup lo. Nah terus yang keempat nih, meningkatkan kecemasan dan depresi. Udah jadi pengetahuan umum lah, kalau medsos itu sangat ampuh dalam membuat kita membandingkan diri dengan orang lain.
membuat standar kebahagiaan kita lebih tinggi dari realita kita yang ada. Makanya, selain dari menghibur lewat meme atau komedinya, juga bisa membuat cemas dan depresi dengan standar TikTok dan pencapaian hidup orang-orang lain. Terus, lu pastinya nggak mau kan hidup hancur begitu aja lewat scrolling atau brainrot ini. Nah makanya lu harus ngambil langkah buat ngambil alih hidup dan perhatian kembali dengan cara yang akan kita bahas berikut ini. Kalau lu udah sampai di tahap ini, berarti masih ada harapan karena lu sadar ada yang salah di diri lu dan lu mau berubah. Ada 4 cara yang harus lu lakuin buat keluar dari hal ini. Yang pertama, bersihin algoritma lu. Algoritma tuh cerdas banget dalam membuat lu ketagihan scrolling lewat konten yang sangat akurat dengan hal yang lu suka. Mereka tahu hal yang lu suka karena mereka mengambil data tipe video mana yang lu tonton lebih lama, video mana yang lu share dan yang lu suka. Nah, cara membersihkan algoritma yang isinya konten-konten yang membuat otak lu penuh dengan hal-hal yang bisa merusak dan gak bermanfaat, itu dengan cara mengklik tidak tertarik, lalu mulai menonton dan mengklik suka ke konten yang menurut lu bermanfaat dan mengisi otak lu dengan pengetahuan. Caranya sama di semua medsos, entah itu di TikTok, IG, dan YouTube. Terus yang kedua, latih otak buat fokus lagi. Hal yang bisa dibilang paling berharga, yang bisa rusak akibat terkena brainrot ini, itu adalah fokus kita. Rusaknya fokus kita ini, karena otak kita terbiasa dengan mengkonsumsi video-video pendek dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya otak kita terbiasa dengan fokus yang sebentar, sehingga membuat otak kita susah banget untuk melakukan kegiatan yang memerlukan fokus yang ekstra, kayak belajar, memerhatikan, bahkan berpikir. Cara yang paling efektif dan berhasil yang udah gue lakuin buat memperbaiki fokus ini, itu adalah dengan melatihnya kembali. Dengan cara meditasi, atau memaksa diri untuk baca buku 10 menit. Pokoknya latih fokus lu kayak ngelatih otot. Terus, tambah lagi dengan cara yang ketiga, batasi penggunaan media sosial. Coba deh mulai sekarang. Pakai media sosial dengan sadar, jangan autopilot. Lu harus serius di step yang ketiga ini. Lu harus tegas buat aturan untuk diri lu sendiri. Misalnya, gak scrolling kecuali udah selesai tugas. Atau boleh scrolling di jam 7 sampai jam 8 sore aja. Kalau gue biasanya pakai aturan gak boleh konsumsi konten apapun, kecuali tugas atau pekerjaan gue udah selesai. Nah biasanya, lu akan gabut tuh ketika lu gak scrolling itu. Nah ketika gabut inilah lu pakai cara yang keempat. Pakai waktu luang buat invest ke skill. Ketika lu gabut dan bingung mau ngapain, ini tuh saat yang tepat banget buat nukerin waktu luang lu ke belajar skill yang baru. Misalnya bahasa Inggris, trading kripto. Pokoknya nih, gunakan waktu luang lu buat belajar skill yang bermanfaat. Dan kalau bisa, ya menghasilkan duit. Sekarang pertanyaannya nih, apakah lo mau terus membiarkan brainrot ini menghancurkan hidup lu? Atau lo mau berubah sekarang? Keputusannya ada di tangan lu. Nah kalau lu merasa lu tuh orangnya susah banget buat disiplin, gue ada video yang bisa membantu lu buat jadi orang yang tetap disiplin, walaupun lu orangnya pemalas. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan semangat.